ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Jadi bahasa-bahasa hati yang selamat itu jelas di tengah para ulama. Kenapa saya terangkan penafsiran para as-salaf di sini? Supaya kita paham bahwa banyak orang yang berbicara tentang qalbun salim ini itu dengan hawa nafsunya saja. Dengan hawa nafsunya. Bagaimana dikatakan qalbun salim? Padahal dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu tidak disebut sebagai qalbun salim. Bagaimana seorang berkata itu qalbun salim padahal menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalbun salim itu dia bersih dari bid'ah, tenang di atas sunnah. Abu Uthman Nisaburi rahimahullah sebutkan ucapannya oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Iya. Ya supaya kita kenal hakikat dari hati yang selamat. Itu yang kita jadikan acuan. Membimbing hati kita. Membimbing dari hati kita. Berbicara tentang ayat-ayat Allah itu harus ada landasannya. Harus ada landasannya. Tidak boleh ada orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan akalnya sendiri, dengan penafsirannya sendiri. Bahkan itu disebut oleh para ulama, itu dianggap berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kalau dia berbicara tentang ayat Allah dengan penafsirannya sendiri. Ya. Karena itu menafsirkan ada kaidahnya, ada ilmunya, ada caranya. Ada caranya. Tidak datang begitu saja seorang baca tafsir qalbun salim, hati yang selamat. Dia baca ayat Al-Quran, baca terjemahan maknanya, sudah dia tafsirkan ke sana sini. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal ini konsepnya illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini adalah syarat seseorang itu selamat di akhirat. Dengan hati yang selamat. Jadi kalau syarat keselamatan di akhirat, itu pasti pokoknya besar di dalamnya. Karena itu saya simpulkan ya dari penafsiran para ulama salaf itu tadi, tentang bagaimana menjadikan hati itu menjadi qalbun salim. Yang pertama, hati itu adalah selalu berada di atas tauhid. Makanya Ibnu Abbas itu simpel menafsirkan qalbun salim. Kata beliau, syahadat la ilaha illallah. Qalbun salim itu Ibnu Abbas. Sebab itu pokoknya. Iya. Segala kebenaran di situ. Itu perjanjian di sisi Allah. Karena itu la ilaha illallah disebut sebagai kalimatul ikhlas. Kalimat keikhlasan. Disebut sebagai kalimatul taqwa. Disebut kalimat taqwa. Karena la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali kalau dia penuhi syarat-syaratnya. Dan syarat la ilaha illallah itu ada 8. Ada 8 syarat. Yang pertama, al-ilm. Dia harus tahu maknanya. Dia ilmui. Ya, kalau bicara tentang qalbun salim, tanpa dia belajar, maka pasti banyak kekurangannya. Iya, kesempurnaan pada hati yang selamat karena dia belajar. Dia tahu apa sebab hidupnya hati itu. Apa yang harusnya membuat hatinya itu selamat. Dan dia tahu penyakit-penyakit. Dia tahu hal-hal yang mematikan hati. Dihindari. Itu dia pelajari. Iya. Karena itu semakin seorang itu belajar,
akan semakin tinggi derajatnya